Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kembali lagi bersama kita pada perjumpaan kali ini di kajian ilmu hadis ya seputar terkait dengan hadis-hadis populer bermasalah. Ya, pada kesempatan kali ini saya ditemani lagi oleh narasumber kita ya, ustadz kita yaitu Ustadz Fakhrul Razi hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefal Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz insyaallah. Alhamdulillah. Siap untuk memberikan pencerahan ya Ustaz insyaallah. 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 Semampu kita. Ya insyaallah. Baik sahabat keluarga muslim sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan hadis-hadis populer bermasalah yang sebelumnya telah kita bahas di perjumpaan sebelumnya terkait dengan pengertian hadis-hadis bermasalah dan seputar dari pengertian hadis-hadis bermasalah tersebut. Nah, kemudian kita akan masuk ke bab 2, yaitu hadis-hadis bermasalah seputar akidah ya, maksudnya terkait dari contohnya ya Ustaz ya, kita ambil ya Ustaz ya dari satu persatu. Ya, pada bab kedua kali ini kita akan mengambil hadis-hadis yang bermasalah populer ya terkait dengan akidah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah Ustadz Fakhrul Razi akan langsung menjelaskan terkait dengan hadis-hadis bermasalah seputar akidah pada Ustadz Fakhrul Razi hafizahullah. Tafadhol Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah al-afadil, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menjelaskan contoh aplikatif ya, hadis-hadis yang beredar di masyarakat tetapi itu adalah sebenarnya bermasalah. Jadi kalau kemarin kita membahas panjang lebar mungkin tentang teori-teori, ciri-ciri bagaimana hukum meriwayatkan hadis-hadis palsu, referensinya. Maka hari ini insyaallah langsung kita akan melihat ya secara dekat apa-apa saja hadis-hadis yang terlanjur ya beredar di masyarakat. Namun ternyata itu adalah hadis-hadis yang bermasalah. Nah, kemarin kita menjelaskan bahwa yang bermasalah itu ada 3 tingkatan. Ada bermasalah oleh karena tidak didukung ya, tidak memiliki hadis pendukung, tidak bisa naik derajatnya menjadi hasan. Kemudian ada hadis yang dhaifnya ya, kelemahannya itu parah sehingga kalaupun ada hadis pendukung tidak mungkin naik derajatnya menjadi hasan. Kemudian berat dia ya, parah. Kemudian yang terakhir adalah hadis yang palsu. Palsu ini dipastikan bukan bersumber daripada Nabi SAW. Jadi itulah yang kita maksud dengan kajian ini, hadis-hadis bermasalah. Bisa karena dhaif ya, tetapi tidak memiliki pendukung sehingga tidak bisa diamalkan, tetap tidak bisa diamalkan. Atau karena kedhaifannya, kelemahannya parah sehingga tidak bisa dikuatkan ya, tidak bisa menjadi penguat ataupun dikuatkan oleh hadis lain. Begitu juga dengan hadis yang palsu karena memang bukan hadis Nabi. Baik. Maka hari ini insyaallah sebagaimana tadi sudah dibuka oleh akhi ya, bahwa yang dimaksud, bahwa yang akan kita jelaskan di sini tentu kita akan membahas tentang akidah dulu ya, karena permasalahan akidah ini paling penting ya, paling utama. Jangan sampai lah kiranya ada hadis-hadis yang kita amalkan, kita pegangi, kita yakini ternyata landasannya adalah hadis palsu. Ternyata nanti landasannya adalah hadis palsu. Maka kita mulai ya dari pembahasan terpenting yaitu bab akidah. Baik. Bab akidah. Adapun hadis yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini insyaallah yaitu
apa motif Allah menciptakan makhluk. Oh, seperti itu saja. Ya. Oh, iya. Apa tujuan Allah menciptakan makhluk ini? Baik. Ya, jadi ini memang sentral sekali, dasar sekali ya. Dasar ya, iya. Ya, untuk apa sebenarnya niat Allah ingin menciptakan makhluk ini? Tujuan apa dasar motifnya? ya, Apa tujuan dasarnya iya, sebenarnya? Benar. Ada hadis yang populer, ada hadis yang sudah terlanjur beredar di masyarakat. Ya, ternyata setelah ditelusuri melalui kajian ini, maka ternyata hadis ini bermasalah. Bermasalah ya. Nanti akan kita jelaskan bagaimana pernyataan-pernyataan ulama tentang hadis ini ya. Jadi untuk redaksinya ya, Baik. kita akan masuk kepada redaksinya. Baik. Nabi di sini di dalam hadis kudusi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis palsu ya, dalam hadis palsu ya. Iya. Masya Allah. Kuntu kanzan makhfiya la u'raf fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtu khalqan fa arraftuhum wa fi lafdhin fa ta'arraftu ilaihim fabi arafuni. Oh, seperti itu. Artinya adalah dahulu aku bagaikan harta ataupun perhiasan yang tersembunyi, la u'raf, tidak terkenal, tidak terdeteksi di mana letaknya, di mana dia keberadaannya. Lalu aku berkeinginan untuk dikenal. Aku ingin untuk dikenal, maka aku pun menciptakan makhluk. Setelah itu aku memperkenalkan diriku kepada mereka, dan lewatku pula mereka mengenaliku. Ini hadis ya, populer ya, sudah beredar di masyarakat ya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan bagaimana komentar para ulama tentang hadis ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dirinya itu bagaikan perbendaharaan harta ya. Harta yang tersembunyi, tertanam di dalam bumi, tidak dikenal, tidak terdeteksi di mana keberadaannya. Kemudian karena dia barang berharga, Allah mengibaratkan dirinya bagaikan barang berharga. Barang berharga ya. Ya, barang berharga secantik manapun tentunya tidak dikenal. Tidak dikenal ya. Kalau ternyata ada di dasar lautan ya, ataupun di perut bumi atau di gunung, selama dia di situ tidak dihargai. Tidak dihargai. Kepengen dihargai. Nah, itulah alasan Allah ternyata menciptakan makhluk ya. Kemudian Allah memperkenalkan ya dirinya kepada makhluk, lalu makhluk pun mengenalinya. Iya. Di sini seolah-olah Allah SWT tujuan utama Allah menciptakan makhluk ini adalah untuk dikenal. Ini seperti redaksi hadis qudsi ya jadinya ya. Jelas karena kuntu ya. Ini langsung firman Allah tapi dalam bentuk hadis kudusi. Ya. Lafaznya yang mengatakan, yang mengucapkannya adalah Allah, walaupun yang menyampaikannya adalah Rasulullah SAW. Iya betul. Jadi hadis ini ya menjelaskan tujuan utama menciptakan makhluk ialah agar Allah Subhanahu wa taala kemudian bisa mengenalkan dirinya kepada makhluk ciptaannya. Baik. Jadi percuma ya, terkesan ya, percuma Allah itu hebat, maha kuasa, maha sabar, maha perkasa, maha dahsyat, ya, maha segala-galanya. Tapi kemudian tidak dikenal. Ya, kemudian tidak dikenal, lalu Allah bermaksud ya, ingin dikenal. Diciptakanlah makhluk ini agar supaya mengenali dirinya. Ya. Jadi kepengen popularitas. Iya, benar. Ya, lewat hadis ini kita terilhami bahwa memang tujuan Allah menciptakan makhluk itu adalah untuk dikenal, untuk mengenali zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itulah dia sekilas tentang hadis yang bunyi ya, dan terjemahan hadis yang terlanjur populer ternyata adalah bermasalah. Bermasalah ya. Ya, bermasalah.
Di mana permasalahan hadis ini? Apa komentar-komentar ulama sehingga kita berani mengatakan bahwa hadis ini adalah palsu. Nah, berikut akan dijelaskan beberapa pernyataan ulama. Tentu ulama yang di sini sudah pakar di bidangnya ya, memang sudah orangnya lah. Ya, yang pantas dipegang ucapannya. Ya. Yang pertama adalah Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Laisa min kalamin nabi wala yu'raf lahu sanadun sahih. La sahihun wala dha'if." Iya, benar. Jadi Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak termasuk hadis ini tidak termasuk ucapan Nabi. Ini bukan ucapan Nabi. Dan tidak pula ditemukan sanadnya. Tidak ditemukan sumbernya di mana. Baik sanadnya yang sahih maupun yang dhaif. Artinya kosong. Kosong ya. Jadi tidak ada sanad, tidak ada asal usulnya. Itu Ibnu Taimiyah. Kemudian juga dinukil dari Imam Zarkashi. Imam Zarkashi juga beliau mengatakan la aslalahu. Tidak ada asal usulnya. Kemarin kita sudah menjelaskan ciri-ciri hadis palsu. Salah satunya adalah tidak memiliki sumber. Tidak ditemukan asal usulnya di kitab mana. Tiba-tiba sudah beredar di masyarakat. Dari mana ini hadis ini? Imam Zarkashi mengatakan la aslalahu, hadis ini tidak memiliki asal usul dan juga tidak memiliki sanad. Kemudian juga Imam As-Sakhawi ya. Imam Sakhawi juga mengatakan la aslalahu. Pernyataan yang sama juga diucapkan oleh Imam As-Sakhawi. Imam Sakhawi ini adalah murid terbaik ya, salah satu murid terbaik daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pakar hadis juga. Baik, Ustaz. Sepertinya kita ngubrik dulu, Ustaz. Baik. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita buat para pemirsa penasaran dulu, Ustaz. Ya, baik. Baik, para pemirsa sekalian, ya kita akan lanjutkan kembali ya penjelasan berikutnya terkait dengan pernyataan ulama tentang hadis. Ya, setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana, tetap di pengantar kajian ilmu, tetap di kajian ilmu hadis. Alhamdulillah, baik sahabat keluarga muslim sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di kajian ilmu hadis ya seputar hadis-hadis populer bermasalah. Ya, tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari Ustaz di segmen 1 ya terkait dengan hadis bermasalah seputar akidah, yaitu yang pertama ya, yang hadis terkait dengan ingin dikenal merupakan alasan Allah menciptakan makhluk ya. Ini dari yang kita lihat redaksinya, redaksi hadis-hadis Qudsi ya, tapi yang kita lihat dari penjelasan hadis tadi, setelah kita dengarkan dari penjelasan hadis, kemudian kita dengarkan dari penjelasan ulama tentang hadis, tadi dari Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya hadis tersebut laisa min kalamin nabi ya, bukan termasuk ucapan Nabi SAW ya, berarti hadis ini hadis palsu. Kemudian yang kedua Zarkashi ya, juga mengatakan la aslalahu, tidak memiliki asal usul, dan Imam As-Sakhawi juga mengatakan bahwasanya tidak ada asal usulnya. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali Ustaz di nomor 4 ya Ustaz ya? Ya, baik. Baik, tafadhol Ustaz. Baik. Nah, jadi itulah beberapa ya pernyataan ulama tentang hadis yang kuntu kanzan makhfiyan ini. Aku bagaikan sebuah perbendaharaan ya, harta yang berharga, perhiasan berharga ya, yang tersembunyi. Ya. Ingin dikenal lalu diciptakan makhluk untuk memperkenalkan diri kepada makhluknya. Jadi sudah kita dengarkan tadi ada 3 pernyataan ulama ya, mirip tapi tidak sama ya. Mirip-mirip tapi tidak sama, tapi tujuannya semuanya sama ya. Kecuali yang 3 terakhir ini sama semua, la aslalahu, kemudian juga la aslalahu ya. Yang keempat ini adalah datang dari seorang ulama ya yang bernama Al-Mur'i Al-Karmi ya. Al-Karmi. Beliau mengatakan hal yang sama, yaitu la aslalahu. Hadis ini juga tidak memiliki asal usul dan tidak memiliki sumber ya. Baik. Jadi itulah dia beberapa pernyataan ulama. Nanti kalau kita lebih rajin lagi untuk menelusuri kitab-kitab para ulama, tentu
pernyataan-pernyataan yang senada nanti akan kita temukan. Kita temukan Ustaz ya. Akan kita temukan. Ya. Karena tujuannya juga Ustaz ya. Iya. Satu. Jadi dari 4 pernyataan ulama itu kiranya sudah cukuplah menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang bermasalah. Bermasalah. Benar. Lalu bagaimana kualitasnya? Permasalahannya. Jadi ketika dikatakan misalnya la aslalahu laisa min kalamin nabi, lalu kualitasnya derajat hadisnya ini jadinya apa? Dipertanyakan juga Ustaz ya. Jadi supaya tidak mengambang kan la aslalahu. Jadi kita kembalikan ke teori yang semula bahwa bagaimana ininya. Mari coba kita analisis. Yang pertama adalah dari pernyataan ulama di atas tadi, setidaknya ada 3 ungkapan yang perlu digarisbawahi, yaitu pernyataan maudhu laisa min kalamin nabi ya. Kemudian la aslalahu. Tidak la ada asal usul ya. Maudhu laisa min kalamin nabi. Laisa min kalamin nabi berarti bukan ucapan nabi. Ucapan nabi. Kalau bukan ucapan nabi berarti bukan hadis. Bukan hadis nabi. Bukan hadis nabi. Kalau bukan hadis nabi berarti dia adalah palsu. Palsu, benar. Dipalsukan atas nama Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah ungkapan la aslalahu, maknanya tidak memiliki sanad atau tidak diketahui kitab sumbernya. Kitab sumbernya ya. Oleh karenanya hadis ini dipastikan bukan hadis. Ya, kenapa? Karena tidak memiliki sanad. Sanadnya tidak la ada. La aslalahu berarti tidak la sanadalahu. La sanadalahu ya. Tidak ada asal usulnya. Sumbernya nggak ada ya Ustaz? Tidak ada sumbernya. Iya, ya dari mana hadis ini datang, kemudian muncul ke permukaan. Iya benar. Jadi diketahui dari kemarin waktu kita belajar teori ilmu hadis, hadis itu kan ada 2 unsurnya. Satu unsur sanad, yang kedua unsur matan. Unsur matan. Ini matannya ada. Sanadnya yang tidak ada. Sanadnya mana? Itulah yang dibilang la aslalahu. La sanadalahu. Tidak ada sanadnya. Ya, jadi ini bukan hadis. Ibarat orang ada tubuhnya tapi nggak ada kepala. Iya benar. Nggak jadi juga orang. Nggak jadi juga. Orang lahir tak ada kepala itu tak hidup. Iya benar. Gitu. Jadi oleh karenanya hadis itu harus lengkap dia 2 unsur ini, unsur matan dan unsur sanadnya. Sanadnya barulah dikatakan hadis. Kepala dan badannya ya, ya? Kepala badannya lengkap. Lengkap. Ya, lengkap. Jadi oleh karenanya menurut analisis kedua ini ya, bahwa hadis tadi itu adalah hadis palsu. Hadis palsu. Ya, tidak bisa dikatakan sebagai hadis Nabi. Kemudian yang ketiga adalah tercantumnya hadis ini di dalam kitab hadis-hadis palsu. Hadis ini mudah kita dapatkan. Di mana? Di dalam himpunan hadis-hadis palsu. Dalam kitab himpunan hadis-hadis palsu. Terdapatnya kitab ini di himpunan hadis-hadis palsu mengindikasikan secara kuat bahwa hadis ini memang palsu. Memang palsu. Ngapain hadis itu di situ? Karena palsu ya. Iya. Ibaratnya orang ada di penjara. Bukan pegawai penjara. Bukan penjara. Kenapa? Berarti memang bermasalah orangnya. Bermasalah orangnya. Bermasalah orangnya. Jadi hadis ini kita temukan di himpunan hadis-hadis palsu menunjukkan bahwa hadis ini memang bermasalah. Diperkuat dari ucapan-ucapan di atas tadi bahwa hadis ini memang tidak memiliki asal usul, tidak juga bukan ucapan Nabi dan secara tegas Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini adalah hadis palsu. Ya. Baik. Jadi setidaknya dari analisis di atas, berdasarkan daripada analisa di atas, disimpulkan bahwa hadis tentang motif Allah menciptakan makhluk ini adalah hadis palsu. Hadis palsu. Tidak bisa dipegangi, tidak bisa dijadikan sebagai dalil syar'i. Baik. Oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena bukan hadis Nabi. Tidak lengkap semua syarat-syaratnya. Kriteria hadis itu, hadis-hadis makbul tidak ada padanya. Bahkan yang ada adalah indikasi-indikasi kepalsuan hadis. Ya. Jadi itulah sedikit tentang analisis kita ya tentang hadis di atas. Ya. Emang karena sudah dianalisa, jadi terakhir tahu gitu ya Ustaz ya.
kalau hadis ini palsu gitu ya. Jadi secara aplikatif, kalau kemarin kan teori-teori, kita kayak teori ya. Kalau hari ini, dulu kita katakan hadis-hadis bermasalah itu salah satu di antaranya ciri-cirinya adalah tidak la aslalahu. La aslalahu ya. La yujad lahu maraji, tidak memiliki referensi. Iya. Jadi di mana kita cari? Adanya di lapangan. Ada di lapangan ya. Bisa saja ada orang yang berkata begini sekarang ini, banyak model orang sekarang begini. Dia katakan kan hadis itu harus tertulis. Iya benar. Apa tidak mungkin sanad itu ada di tangan ulama-ulama? Ya bisa saja ada hadis itu di lapangan, tetapi ulama tidak membukukannya. Benar. Nah, sehingga jadi pertanyaannya, apa masuk akal itu? Apa masuk akal umat ini terkenal dengan ilmu sanadnya? Ilmu sanad ya. Ya, justru orang-orang bermasalah itu juga mengatakan dari guruku. Nah, itu di masyarakat kita, kata guruku begini. Kata guruku ya benar. Minimal kata orang tua aku, nenek moyangku. Itu kan sanad. Iya. Jadi kenapa hadis palsu ini tidak ditemukan sanadnya? Bahkan yang beredar di masyarakat kita, yang bermasalah sendiri pun ada sanadnya. Ada sanadnya. Gitu dia. Iya, Ustaz ya. Jadi oleh karenanya mustahil kalau ada hadis yang beredar di lapangan, kemudian tidak mampu orangnya untuk menunjukkan legalitas sanadnya. Dari siapa sampai bersambung-sambung kepada Nabi SAW. Terus dari mana hadis ini kita dapatkan? Bisa nggak dipertanggungjawabkan? Nah, oleh karenanya percuma saja ada orang yang mengatakan, emangnya sanad itu milik kalian saja? Iya benar. Oke, bukan milik kita saja sanad itu, tetapi kalau memang ini adalah hadis Nabi, sammulana rijalakum. Ya, hatu isnadakum. Ainar rijal. Sampaikan ya saya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah dahulu, atarqas saqafa bidunis sulam. Apakah kamu akan naik atap tanpa melewati tangga? Lompat begitu saja ke atas. Bisa? Tak mungkin. Tak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Oleh karenanya, kalau ada hadis, matannya ada, tanpa sanad, berarti ini bukan hadis. Bukan hadis ya. Dapat dipastikan bahwa ini bukan hadis. Lalu bagaimana secara substansi? Bagaimana kita lanjutkan? Iya. Betul, Ustaz. Baik. Sebentar lagi soalnya. Oke, baik. Secara substansi, ya tentu kajian tentang substansi hadis itu sedikit berbeda daripada kajian redaksional. Baik. Secara redaksi, secara matan, secara lafaz, menurut pengkajian ulama hadis, pakar hadis, hadis di atas bermasalah. Tak lengkap. Tak lengkap ya, Ustaz ya. Unsur yang harus ada pada sanad, pada hadis, yaitu sanad dan matannya. Matan okelah lengkap. Tapi mana sanadnya? Berbeda dengan kajian substansial. Baik. Kalau kajian substansi berarti tentang isinya. Okelah hadis ini tadi dikatakan bermasalah secara redaksi. Secara lafaz bukan ucapan Nabi, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ya. Tetapi apakah tak ada lagi baiknya hadis ini? Benar juga, Ustaz. Ya. Apa harus langsung aja kita campakkan begitu dikatakan oleh ulama hadis ini palsu, lalu kemudian udahlah campakkan ke tong sampah. Benar. Apa demikian? Enggak ya, Ustaz ya. Jadi di sini kita akan coba menguraikan berbeda antara kajian redaksional dengan kajian substansial. Baik, Ustaz. Tapi kita break dulu, Ustaz. Baik. Atau Ustaz silakan minum dulu, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Baik, sahabat keluarga muslim, kita break dulu. Di segmen kedua ini kita akan lanjutkan kembali terkait dengan substansi hadis ya. Setelah jeda yang berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di kajian ilmu hadis.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, ya sahabat keluarga muslim sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita kembali lagi di kajian ilmu hadis ya. Di program kajian ilmu hadis seputar terkait dengan hadis palsu tadi ya, yang mana hadis yang pertama ya tadi ya, hadis tentang dimana tujuan Allah diciptakan untuk dikenal ya, karena di sini di redaksi hadisnya di sini Allah mengatakan bahwasanya Allah merupakan bagaikan harta perhiasan ya yang tersembunyi di dalam perut bumi ya, karena saking berharganya tapi tidak dikenal, jadi Allah menciptakan alam semesta dan para makhluk agar dikenali ya terkait hadis palsu tersebut. Sepertinya kita agak mengulang ya tadi ya, sedikit mengulang ya tadi dari analisis dan kualitas hadis tersebut. Ya bisa kita minta lagi lah penjelasan dan pencerahan dari Ustadz Fakhrul Razi hafizahullah taala terkait dengan analisis dan kualitas agar kita bisa lebih jelas lagi ya Ustadz ya. Mungkin bisa Ustadz jelaskan dulu Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, baik. Tadi dijelaskan oleh para ulama minimal ada tiga pernyataan ulama hadis tentang kualitas hadis ini ya. Ada seperti yang dijelaskan Ibnu Taimiyah tadi, beliau mengatakan hadis ini bukan ucapan Nabi, laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laisa lahu isnadun, la dhaif wala sahih. Ya. Tidak ada sanadnya, tidak ada asal usulnya, tidak ditemukan dalam kitab-kitab sumber. Kemudian baik itu sanad yang lemah maupun sanad yang sahih. Begitu juga dengan senada yang dinyatakan oleh Imam Zarkashi, kemudian Imam Sakhawi, juga Imam Al-Mur'i ya. Al-Mur'i ini beliau ini sepakat menyatakan la aslalahu ya. La aslalahu ya. Tidak ada asal usulnya. Oleh karena memang ketika kita telusuri hadis ini di berbagai kitab, memang tidak ada sanadnya. Ya. Tiba-tiba ada matan begitu saja ya. Matan begitu saja, tidak ditemukan potongan ya, rentetan daripada rawi itu. Yeah. Padahal sudah diketahui dalam ilmu hadis bahwa hadis itu barulah dikatakan itu hadis bila mana tercukupi dua unsur ini. Ada kepala dan badannya ya. Ada kepala, ada badannya. Ya, kepalanya itulah matan, badannya itu, kakinya itu adalah sanad. Ya. Yeah. Ya, adapun kepala tanpa kaki tidak bisa jalan. Iya benar. Oleh karenanya harus dilengkapilah materi hadisnya itu, unsur hadisnya. Jadi ternyata hadis ini setelah dicek-cek tidak ada asal usulnya, tidak ditemukan sumbernya. Oleh karenanya berani ulama itu mengatakan hadis ini adalah hadis yang palsu. Tidak ada asal usulnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akurat ya, secara ilmiah melalui kajian jarah ta'dil. Jarah ta'dil ya. Kemudian tadi kita menjelaskan bahwa kajian tentang redaksi itu ya, redaksional berarti dia tunduk pada pengkajian jarah ta'dil ya. Ta'dil, ya. Jadi yang main di sini adalah pakar hadis ya. Ulama hadis sepakat menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang palsu. Tetapi di samping itu, walaupun semua ulama berani mengatakan hadis palsu, tetapi mereka juga tidak menolak kandungan daripada hadis ini. Seperti itu. Maknanya, walaupun secara lafzi ya, secara lafaz hadis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan ucapan Nabi, tetapi maknanya benar. Maknanya benar. Kandungannya itu, pesan yang ada di dalam hadis ini benar. Yang salah itu penisbatannya kepada Nabi. Sama dengan benar. Misalnya, itu kan sama aja bohong. Ya. Misalnya kita ingin anak kita tidur ya. Lalu kita takut-takuti. Tidurlah nak, gitu kan? Iya. Tidurlah nak, terlagi polisi datang. Tujuannya benar, tujuan benar, tetapi dibohongi, apakah benar? Polisi datang, ini ucapan yang bohong. Bohong ya.
Jadi bohong atas nama Nabi. Tidak bisa dipertanggungjawabkan ucapan ini bersumber dari Nabi, walaupun memang sudah saatnya tidur macam anak tadi kan? Iya. Jangan kamu main-main di situ nanti begini. Gitu. Jadi ditakut-takutilah anak ini. Nanti datang polisi. Dikesankan misalnya polisi itu adalah sesuatu yang sangar, padahal mereka adalah orang keamanan, ya, mengamankan justru. Jadi demikian juga kajian substansi hadis ini. Walaupun secara redaksi dia memang palsu, dinyatakan oleh ulama itu hadis yang palsu, tetapi setelah dibanding-bandingkan lagi dengan nas-nas syar'i yang lain yang tercantum di dalam Al-Qur'an, ternyata sejalan maknanya. Sejalan maknanya. Ya, kembali kepada dulu ya. Dulu telah kita jelaskan motifnya itu ada, kadang-kadang motifnya benar. Motif orang mendustakan hadis atas nama Nabi, motifnya baik, tetapi caranya salah. Salah ya, Ustaz ya. Ya, caranya yang salah. Sama dengan ini, ya, bahwa tujuan Allah menciptakan makhluknya adalah ingin dikenali. Karena memang kita diperintahkan untuk mengenali Allah ya. Ma'rifatullah dalam tauhid itu ada namanya bab ma'rifatullah. Ma'rifatullah bil adillah. Mengenal Allah dengan dalil ya. Ma'rifatu asma'ihi wa ma'rifatu sifatihi. Mengenal nama-nama Allah yang al-asmaul husna. Begitu juga mengenal sifat-sifatnya yang mulia, ya, yang sempurna, tidak memiliki kekurangan sifat di antara sifat-sifatnya. Jadi memang apapun. Pada faktanya kita memang diperintahkan untuk mengenal Allah. Ya, kita baca pun kitab-kitab tauhid itu memang adalah hakikatnya itu semuanya untuk membuat kita takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita takut tanpa kita kenal? Kadang-kadang kita sama dengan anak kecil. Anak kecil itu tak tahu dia misalnya yang berbahaya. Datang misalnya ular di depannya. Selama dia belum ditakut-takuti oleh mamanya ya, atau kakaknya, nggak takut dia. Nggak takut dia. Iya benar. Awas. Lama-lama jadi takut. Jadi takut. Tetapi anak-anak kecil itu biasanya yang barusan bisa jalan, barusan bisa merangkak. Tak ada takutnya. Semua dipegang sama dia. Semuanya dipegang. Ya. Bisa dipegang api ya, listrik, HP dicampakkan, tak tahu dia semua. Berani dia. Oleh karena tidak ada rasa takutnya. Jadi karena nggak kenal dia. Demikian. Jadi bagaimana sebenarnya nanti coba kita akan lihat secara redaksi di mana letak tidak bertentangannya hadis di atas walaupun dia palsu dengan nas-nas yang ada di dalam tertulis Al-Quran. Oke, baiklah, kita akan coba melihat, meninjau sejauh mana ketidak kontradiksiannya dengan nas-nas syar'i. Coba kita lihat secara substansi hadis ini malah sejalan ya. Sejalan harmonis ya dengan Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Baik, Ustaz. Kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, kita ini tadi udah nyampe ke wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, Ustaz ya. Baik. Tapi kita break dulu, Ustaz ya. Baik. Kita lanjutkan ke sesi terakhir ya setelah jeda yang berikut ini. Sahabat keluarga muslim, jangan kemana-mana, tetap di kajian ilmu hadis terkait dengan hadis-hadis populer bermasalah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita
Kembali lagi di sesi terakhir ya, di segmen terakhir di kajian ilmu hadis ya terkait dengan hadis-hadis populer bermasalah bersama Ustaz Fakhrul Razi hafizahullah taala, dan kita akan lanjutkan kembali ya terkait dengan hadis tadi ya, yang gimana substansi hadisnya kita akan jelaskan kembali. Tadi telah sampai di ayat Adz-Dzariyat, di surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, pada Ustaz persilakan. Baik. Jadi tadi kita jelaskan bahwa benar bahwa hadis di atas tadi adalah hadis palsu secara redaksi. Ya. Secara matan itu bukan hadis Nabi, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi tidak seluruh yang ada di dalam hadis palsu itu ternyata adalah palsu semua. Ya. Ada makna yang benar di dalam hadis palsunya, walaupun memang ini bukan, sekali lagi, tidak termasuk dalil syar'i, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi tidak berarti seluruhnya kita campakkan begitu saja. Kenapa? Karena secara substansi memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah dibacakan ayatnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadis ini, ayat ini ditafsirkan oleh Imam Mujahid ya dari Ibnu Abbas, bahwa di salah satu penafsiran ayat ini ternyata ditafsirkan liya'budun illa liya'rifun. Illa liya'rifun. Illa liya'rifun. Kecuali untuk mengenaliku. Baru nyambung dengan hadis tadi. Ya. Bahwa tujuan Allah menciptakan alam semesta ini adalah untuk mengenalinya. Ya. Jadi salah satu penafsiran daripada Imam Mujahid dari Ibnu Abbas bahwa ternyata bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu versi dalam penafsiran. Walaupun memang di sebagian tafsir dikatakan bahwa yang paling populer itu adalah illa liyuwahhidun. Illa liyuwahhidun, kecuali untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam hal uluhiyah. Dalam hal ibadah. Ya, dalam hal ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, bahwa tidak lagi dipalingkan ibadah itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah. Okay. Jadi kemudian juga tidak bertentangan dengan diperkuat lagi oleh surah Az-Zukhruf ayat 87 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka pasti menjawab Allah. Ya. Jadi Allah ingin dikenal. Nyambung dengan hadis yang tadi. Benar. Jadi ayat ini juga memperkuat penafsiran yang ditafsirkan oleh tafsir Ibnu Abbas dari Imam Mujahid. Baik. Tetapi oleh karenanya dari apa ini, dari apa yang telah kita jelaskan di atas tadi, bahwa ternyata ya walaupun secara substansi hadis di atas didukung oleh ayat Al-Quran, ada dua ayat Al-Quran, satu dari surah Az-Zariyat, kemudian satu lagi di surah Zukhruf, ya hadis di atas didukung oleh dua ayat, ya mendapat dukungan. Tetapi sekali lagi bahwa hadis palsu bagaimanapun pendukungnya, walaupun ayat Quran sendiri mutawatir sekalipun tidak bisa naik menjadi hadis sahih. Jadi kepalsuan hadis di atas meskipun didukung oleh ayat Quran, sejalan dengan ayat Al-Quran, sekali lagi tidak bisa menaikkan derajatnya menjadi sahih. Yang palsu tetap palsu. Tidak mungkin berbohong diolah menjadi benar ya. Jadi, framing nanti Ustaz jadinya. Gimana? Di framing. Maksudnya ngubah ya, yang salah jadi betul. Itulah. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi dalam kajian ilmu hadis yang bisa naik derajatnya menjadi
hasan li ghairihi itu hanya hadis yang Doif, lemah biasa. Lemah biasa ya, doif biasa. Lemahnya lemah biasa. Adapun yang parah, apalagi yang palsu. Yang palsu tidak mungkin lagi naik derajatnya menjadi minimal kepalsuannya lebih ringan. Tidak bisa. Iya, benar. Tetap palsu. Palsu parah. Palsu parah ya. Yang palsu itu, terus. Yang palsu itu kedoipan paling tinggi. Iya. Jadi walaupun didukung oleh dua ayat Al-Quran tadi, sejalan dengan penafsiran Imam Mujahid terhadap ayat liya'budun tadi ya, tetapi bukan berarti merubah statusnya kemudian menjadi hasan ataupun makbul. Iya. Oh, ya, tidak bisa. Ibaratnya kalau ujian, dari palsu misalnya turun menjadi doif jiddan, ya. Atau yang tadinya misalnya doif jiddan kemudian menjadi doif. Iya, benar. Lebih ringan jadinya. Tidak bisa. Jadi yang bisa naik, yang bisa berubah statusnya itu hanya doif biasa. Doif biasa ya. Nah, adapun hadis yang palsu, walaupun didukung oleh Al-Quran, tetap saja hadisnya berstatus palsu. Kayak ibaratnya kalau kita ujian nyontek gitu ya, Ustaz ya? Ya, nyontek walaupun bagus nilainya tetap saja dikoyak sama gurunya. Gurunya. Kalau kedapatan, ini kedapatan. Ya. Ini sudah ketahuan pas banget kedapatan. Ya, ditangkap ya. Di sini sudah kita paparkan tadi bahwa ada 4 ulama yang menyatakan bahwa hadis tentang itu tadi ya, kuntu kanzan itu adalah hadis yang palsu. Ya, baik. Oke, jadi sampai kapanpun kepalsuannya tidak bisa berubah, tidak berubah menjadi lebih ringan, dinego-nego, kemudian akhirnya menjadi lebih ringan ya, tidak bisa. Jadi palsu. Selesai habisnya. Okay. Nah, kita sampai ke kesimpulan nih saat ini. Baik. Jadi mungkin bisa saya paparkan secara gamblang dan luas gitu ya. Sebelum waktu kita habis untuk pertemuan kali ini. Baiklah. Minimal ada 2 hal yang bisa dapat kita simpulkan melalui kajian ini. Hadis tentang kuntu kanzan makhfiyan. Ya. La u'raf fa aradtu an u'raf. Fa khalaqtu khalqan liya'rifuni. Fa khalaqtu khalqan liya'rifuni. Fabi ya'rifu. Fabi arafuni. Jadi hadis tentang kuntu kanzan makhfiyan ini adalah aku bagaikan sebuah perbendaharaan harta ya yang berharga, tadinya tidak dikenal, ingin dikenal. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya supaya makhluknya kemudian mengenalinya. Lalu kemudian fa'arraftuhum, lalu Allah mengenalkan diri kepada makhluknya hingga kemudian seperti yang sekarang ini terkenal. Allah Subhanahu wa taala terkenal bagi penduduk langit, juga terkenal bagi penduduk bumi. Tetapi hadis ini walaupun secara redaksi walaupun secara substansi dia adalah tidak terlalu bermasalah karena didukung oleh ayat Al-Quran, maknanya tidak rusak, tetapi tidak bisa dikatakan hadis ini adalah hadis Nabi. Oleh karena secara pengkajian ulumul hadis ini adalah hadis yang palsu. Tidak memiliki unsur sanad ya, tidak ada asal usulnya, tidak ditemukan asal usulnya. Jadi nggak bisa dipakai ya. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam urusan agama. Nah, itu yang pertama. Kemudian adapun secara substansi, tujuan penciptaan makhluk adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan walaupun hanya sedikit ya. Nah, manusia dituntut untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengenali asma, mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya ya. Agar mereka dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Orang yang mengenali Allah, akan lebih khusyuk tentunya ya. Akan lebih khusyuk dan lebih muncul di dalam hatinya rasa khauf, cinta ya. Yang mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Tapi sekali lagi walaupun secara substansi hadis ini tidak bermasalah, tetapi tidak berani kita mengatakan ini adalah hadis Nabi. Iya, benar. Nah, jadi orang-orang yang
memalsukan hadis-hadis Nabi terancam ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tidak boleh mengatasnamakan walaupun niatnya baik ya, walaupun niat orang baik, tetapi tidak boleh berbohong atas nama Nabi SAW. Berbohong atas nama Nabi SAW tidak sama dengan berbohong atas nama manusia biasa. Oleh karena mengatasnamakan agama. Oleh karena nanti ketika sudah qala Nabi SAW, bisa jadi orang berikutnya adalah atas menjadikannya sebagai dalil syar'i, padahal itu bukan dalil agama. Nah, mungkin demikian untuk kajian kuntu kanzan makhfiyan ini, secara kesimpulan bahwa hadis ini palsu, tetapi walaupun palsu tetapi maknanya benar. Maknanya benar ya, Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas kesimpulannya yang telah dijelaskan tadi. Baik sahabat keluarga muslim, setelah kita dengarkan dari penjelasan Ustaz dari hadis tersebut sampai ke segmen terakhir. Nah, inilah akhirnya dari pertemuan berikut ini, dan terima kasih ya kepada sahabat keluarga muslim sekalian yang telah menemani kami ya, dan jazakumullah khairan Ustaz sudah datang untuk menerangkan ya, memberikan pencerahan kepada kami terkait dengan ya hadis-hadis yang mana yang harus kita amalkan dan yang kita tinggalkan. Dan jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Dan kami juga berterima kasih kepada sahabat keluarga muslim yang senantiasa untuk ya melihat ya, menonton acara program sahabat keluarga muslim sekalian yang di Salam TV, yaitu kajian ilmu hadis terkait dengan hadis-hadis populer ya, hadis-hadis populer yang bermasalah. Dan semoga dengan sahabat keluarga muslim sekalian yang menonton ini dapat menambah wawasan dan ilmu bagi kita semua ya, sahabat keluarga muslim sekalian, agar kita senantiasa memilih ya dan berhati-hati dalam mengamalkan ya setiap hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan terima kasih juga kepada sahabat keluarga muslim sekalian ya atas donasi yang telah diberikan dimanapun Anda berada. Dan bagi sahabat keluarga muslim yang ingin berdonasi, silakan mengirimkan donasi dengan transfer di rekening Salam TV. Dan terima kasih banyak atas dukungan ya, atas donasi sekalian. Bahwasanya donasi tersebut bermanfaat bagi kami ya, agar terus mengudara di Salam Televisi. Dan jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, fikum barakallah Ustaz. Baik sahabat keluarga muslim sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.